The Intelligent Investor yang ditulis oleh Benjamin Graham adalah buku klasik tentang prinsip-prinsip investasi nilai. Dipuji oleh Warren Buffett, ini adalah buku yang harus dibaca oleh setiap investor setidaknya sekali seumur hidup. Warren Buffett pertama kali membaca The Intelligent Investor ketika ia baru berusia 19 tahun. Kemudian ketika ia melanjutkan ke Columbia Business School, penulis buku Benjamin Graham sebenarnya menjadi Profesor Warren Buffett. Warren Buffett menyebut buku tersebut sebagai buku terbaik tentang dunia untuk dibaca. Namun, cara mengatasinya adalah dengan mendapatkan versi yang memiliki bab-bab komentar, dan apa yang sebenarnya dapat kamu lakukan adalah membaca bab-bab komentar tersebut terlebih dahulu, sehingga kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang akan dibicarakan dalam bab tersebut. Benjamin Graham memulai bukunya dengan berbicara tentang perbedaan antara investasi dan spekulasi. Ia berkomentar bahwa ada 3 tujuan ketika kamu benar-benar berinvestasi dan tidak berspekulasi. Kemudian, analisis fundamental yang menyeluruh, mencari imbal hasil yang aman dan stabil, dan melindungi dari kerugian. Dan kami akan menguraikannya lebih lanjut di beberapa bagian berikut. Hal penting berikutnya adalah kamu perlu menentukan tipe investor seperti apa. Buku ini mengkategorikan jenis investor dalam 2 cara, investor aktif dan investor pasif. Investor yang aktif atau giat adalah investor yang selalu meneliti dan menganalisis fundamental berbagai saham atau obligasi. Jenis investasi ini akan membutuhkan lebih banyak waktu bagi kamu. Investor yang pasif atau defensif biasanya memiliki portofolio jangka panjang yang ingin mereka gunakan secara autopilot. Seringkali mereka memasukkan ETF atau jenis dana lain ke dalam portofolionya karena hal ini membuatnya sedikit lebih mudah untuk dikelola dan mereka tidak perlu meneliti dan menganalisis masing-masing saham tersebut. Berinvestasi secara pasif akan menyita lebih sedikit waktu kamu. Namun, buku ini menunjukkan bahwa apapun cara yang kamu ambil, kamu harus menghilangkan emosi dalam keputusan berinvestasi. Mengetahui bahwa harga saham akan berfluktuasi meskipun kamu seorang investor pasif, kamu tetap harus mampu melewati semua pasang surut pasar. Poin penting ketiga yang dapat diambil dari buku ini adalah berinvestasi untuk melindungi diri kamu dari inflasi. Inflasi terjadi ketika dolar kehilangan nilai atau daya beli. Sebagai gambaran, jika kamu memiliki $1 pada tahun 1900, kamu dapat membeli 70 pon kentang. Namun, saat ini jika kamu memiliki $1, kamu akan beruntung menemukan sebungkus permen karet atau permen yang harganya kurang dari $1. Ketika berbicara tentang inflasi, Benjamin Graham juga berbicara tentang efek psikologis yang ia sebut sebagai ilusi uang. Jadi, dia memberikan contoh di mana tingkat inflasi naik, artinya dolar kehilangan nilainya. Namun, kamu mendapat kenaikan. Kenaikan tersebut tidak benar-benar mengimbangi tingkat inflasi, sehingga pada akhirnya kamu akan kehilangan uang. Namun kami agak mengabaikan hal tersebut karena adanya dampak baik dari mendapatkan kenaikan gaji awal tersebut. Jadi, maksudnya di sini adalah jika kamu mempunyai $2 dan kamu menaruh satu di rekening bank atau di bawah kasur kamu dan kamu menginvestasikan yang lainnya, maka dolar yang kamu investasikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh seiring berjalannya waktu dibandingkan dengan jumlah tersebut. Dolar yang kamu simpan di bawah kasur yang tergeletak di sana kehilangan nilainya. Pelajaran keempat dari buku ini adalah pentingnya analisis fundamental. Menurut penulisnya, investasi kamu harus didasarkan pada angka dan kinerja, bukan emosi atau sensasi. Berikut adalah beberapa faktor yang diperhatikan Benjamin Graham saat memilih saham. Yang pertama, EPS, yaitu laba per saham. Kedua, rasio PE, yaitu rasio harga terhadap pendapatan. Dan tingkat pertumbuhan jangka panjang. Jadi, melalui bukunya, Benjamin Graham menegaskan kembali gagasan tentang pentingnya analisis fundamental, dan dia juga berbicara tentang berinvestasi pada saham-saham
saham-saham yang berkinerja baik dibandingkan dengan saham-saham yang kamu kenal. Jadi, yang dimaksudnya adalah meskipun kamu mengenal dan menyukai serta menggunakan suatu perusahaan terhadap perusahaan tersebut tidak serta-merta mengesampingkan kinerja sebenarnya perusahaan tersebut. Jadi baginya, dia percaya bahwa meskipun kamu menyukai sebuah perusahaan, jika jumlahnya tidak sesuai, maka tidak masuk akal untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, meskipun kamu sudah familiar dengan namanya. Poin penting kelima yang dapat diambil dari buku ini adalah keseluruhan gagasan mengenai investasi nilai. Tujuan keseluruhan penggunaan analisis fundamental seperti yang baru saja kita bicarakan adalah untuk menemukan nilai intrinsik sebuah perusahaan. Dengan kata lain, berapa nilai sebenarnya sebuah perusahaan. Setelah kamu menemukan nilai intrinsik sebuah perusahaan, ide utama dalam investasi nilai adalah menemukan perusahaan yang melakukan perdagangan berdasarkan nilai intrinsik tersebut. Strategi investasi Benjamin Graham adalah selalu membeli saham-saham yang nilainya terlalu rendah, seperti yang mungkin sudah sering kamu dengar, diversifikasi kuncinya, dan The Intelligent Investor jelas memperkuat hal ini. Benjamin Graham secara khusus membahas tentang penggabungan saham dan obligasi, dan dia juga membahas tentang penambahan atau dana lain ke dalam portofolio kamu untuk melakukan diversifikasi. Cara kamu sebenarnya memilih untuk melakukan diversifikasi bersifat pribadi, dan hal ini bergantung pada apakah kamu seorang investor aktif atau pasif. Namun inti dari semua hal ini adalah jangan menaruh semua investasi kamu dalam satu keranjang. Pelajaran lain dari The Intelligent Investor adalah menggunakan dollar cost averaging sebagai cara untuk tetap konsisten dan menghindari upaya mengatur waktu pasar. Rata-rata biaya dolar berarti berinvestasi secara konsisten sepanjang waktu. Hal ini biasanya berupa mengambil sejumlah uang tetap dan menginvestasikannya setiap minggu atau setiap bulan, dan selalu berinvestasi sebanyak itu terlepas dari apa yang terjadi pada harga saham. Katakanlah kamu menginvestasikan 500 dolar setiap bulan. Beberapa bulan ketika pasar sedang naik, 500 dolar itu akan digunakan untuk membeli lebih sedikit saham perusahaan yang Anda inginkan. Namun, ketika pasar saham sedang turun, 500 dolar itu akan membeli lebih banyak saham. Jadi, seiring berjalannya waktu, harga rata-rata saham kamu kemungkinan akan turun. Jadi, seiring berjalannya waktu, harga rata-rata saham kamu kemungkinan akan turun. Jika kamu menggunakan rata-rata biaya dolar dalam strategi investasi kamu, di dunia sekarang ini akan sangat membantu jika Anda menggunakan platform yang menawarkan pecahan. Hal ini tidak berlaku saat Benjamin Graham menulis buku ini.